Halo Sobat Sejarah, ketemu lagi sama kita yang beranggotakan aku Yeza, aku Ana, aku Raya, dan aku Tiara. Jadi, di konten kali ini kita akan mengenalkan ke kalian tentang Wong Kalang lebih lanjut. Buat kalian yang penasaran, yuk dengerin podcast kita. Jadi, konten kita kemarin kan kita sudah membahas tentang peninggalan Wong Kalang. Nah, di konten kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang tapak gelas Wong Kalang atau jejak Wong Kalang. Dari tadi kalian ngomongin Wong Kalang. Emang kalian tahu arti Wong Kalang itu apa? Pastinya tahu dong, sebenarnya Kalang belum ada kepastian. Tapi nama Kalang ada yang mengartikan lingkungan dan lingkaran. Oh gitu, Za. Jadi apa mereka membangun rumah dalam satu kelompok untuk satu keluarga atau kerabat? Bisa jadi orang Kalang dalam satu keturunan, suami istri, anak pinak menantu, dan cucu dalam membangun rumah satu lokasi. Seperti di wilayah Kabupaten Pacitan, khususnya di Desa Klosem, Kecamatan Kebun Agung, banyak kelompok keluarga yang membangun rumah dalam satu lokasi. Dari buku yang aku baca, ada pula yang mengartikan bahwa orang Kalang karena mereka dalam melaksanakan perkawinan hanya di dalam kalangannya sendiri. Bahkan cenderung perkawinan antar saudara atau endogami. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan hartanya. Oh gitu, keren ya. Ngomong-ngomong, Wong Kalang itu berasal dari mana sih? Mengenai Wong Kalang, para ahli sejarah maupun antropolog belum ada kesepakatan dari mana asal-muasal mereka. Dari beberapa catatan, manusia Kalang hidup di gugusan gunung Kendeng Utara, Kendeng Tengah, maupun Kendeng Selatan atau Pantai Selatan. Kalian penasaran nggak sih Wong Kalang itu sudah ada sejak kapan? Aku tahu ada dugaan orang Kalang sudah ada sebelum agama Hindu masuk di Jawa. Mereka adalah penduduk yang hidup di hutan-hutan dengan sistem berpindah-pindah atau yang biasa disebut dengan nomaden. Namun, Wong Kalang di Bojonegoro diduga jauh lebih tua hidup sebelum masa prasejarah. Menurut Stutterheim 1935, suku Kalang merupakan masyarakat pribumi yang sangat tua. Bahkan ada jauh sebelum masa Hindu sampai masa Hindu. Dan oleh tradisi agama berkaitan dengan kehidupan di kawasan hutan-hutan, mereka digolongkan masuk kasta Sudra. Dan menurut Abi Meyer, orang Kalang mewujudkan satu ras dengan penduduk asli Filipina, yaitu bangsa Negrito. Oh begitu ya. Lalu, bagaimana sih dengan ciri-ciri Wong Kalang? Apakah kayak manusia pada umumnya? Pastinya enggak dong, secara kan mereka hidup di zaman prasejarah. Ciri-ciri Wong Kalang yaitu berambut keriting dan berkulit hitam atau sama dengan suku Semang, penduduk asli di Semenanjung Malaka atau penduduk asli Kepulauan Andaman. Ada orang yang menyebutkan suku Kalang mirip dengan orang Cut yang hidup di wilayah Cilacap, yaitu orang-orang yang ditugasi untuk mencari bunga Wijaya Kusuma. Jadi orang Cut adalah abdi dalam dari kerajaan Surakarta Hadiningrat. Ngomong-ngomong, orang Kalang itu pernah dibilang keturunan anjing loh. Masa sih? Iya, orang Kalang itu katanya punya ekor loh. Wah, unik ya. Iya, maka dari itu orang Kalang tidak mau menunjukkan jati dirinya atau menghilangkan identitasnya. Nah, di kelompok orang Kalang ada sejenis upacara adatnya nggak sih? Adalah, namanya upacara Kalang Obong. Gimana tuh? Nah, upacara Kalang Obong salah satu upacara yang dilakukan orang Kalang untuk mensucikan arwah keluarga yang sudah meninggal dunia. Berarti kayak upacara ngabin Bali ya? Bukan Raya, tetapi hanya tiruan yang meninggal, berupa boneka dari kayu jati disebut puspa. Puspa ini diberi pakaian yang disenangi semasa almarhum masih hidup. Sedang kayu jati untuk membuat puspa harus kayu yang baik, tidak cacat, dan tidak ada ruas dahan. Oh gitu, keren banget ya Nah. Ngomong-ngomong, upacara ini dilakukan berapa hari setelah orang itu meninggal? Nah, upacara Kalang Obong diadakan setelah yang meninggal lepas 1000 hari. Maka, tidak mengherankan kalau di kubur-kubur batu orang Kalang masih ditemukan fragmen tulang manusia beserta berbagai macam bekal kubur. Wah, ternyata sekeren itu ya upacara orang Kalang. Ada juga perlengkapan yang dipakai untuk ritual ini loh. Wah, apa aja tuh? Kerbau yang sudah disembelih, isi perut dan dagingnya diambil, dimasak untuk selamatan. Kerbau yang tinggal kepala, tulang dan kulitnya ditaruh di depan rumah, menghadap pintu seperti layaknya kerbau hidup, dengan posisi dekam atau jerum.
Konon, kerbau ini sebagai kendaraan yang meninggal menuju nirwana masih berjalan di daratan. Tapi kalau misal orang itu nggak bisa beli kerbau gimana? Nah, bagi orang yang tidak mampu bisa digantikan menggunakan iti. Konon, iti ini dijadikan kendaraan apabila yang meninggal menyeberang sungai atau lautan. Ah, keren juga ya. Tir, aku penasaran deh. Kan yang upacara kalang opo itu tiruan ya? Terus yang asli gimana? Yang asli tetap dikubur. Tapi, kamu tahu nggak sih, kalau kubur Wong Kalang itu sudah memiliki masa gaya megalitikum. Model penguburannya menggunakan batu-batu besar. Juga, pemujaan arwah nenek moyang merupakan kebudayaan yang muncul pada masa megalitikum. For your information, peti kubur batu terdiri atas sejumlah papan atau lempengan batu yang membentuk bangunan persegi panjang. Wah, gacor banget. Itu dulu cerita-cerita kami tentang Wong Kalang. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Anu beli, no sumni, ada vista.